Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari salah seorang narasumber, di mana ia pernah mengalami suatu hal yang mengerikan atau pengalaman yang menakutkan di saat dia mengairi sawah milik ayahnya. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa, sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Kita mulai saja ke ceritanya. Sebut saja nama saya Udin. Saya anak pertama dari dua bersaudara. Saya tinggal di sebuah desa yang mayoritas masyarakat di sana mata pencahariannya adalah petani padi. Kebetulan ayah saya juga petani padi di sana. Otomatis saya mengikuti jejak ayah saya menjadi seorang petani juga. Namun terkadang saya suka kerja serabutan juga. Itu juga kalau ada orang yang membutuhkan tenaga saya. Kebetulan saat ini musim kemarau lumayan panjang. Air dari irigasi yang berfungsi sebagai pengairan sawah di daerah ini menjadi berkurang. Air yang mengalir dari irigasi harus dibagi secara bergilir. Karena kalau dipakai sekaligus tak akan cukup untuk mengairi semua area pesawahan yang ada di sini. Jadi untuk memaksimalkan perairan, kami semua warga desa sepakat untuk membagi jatah mengairi sawah masing-masing. Karena kalau tidak dibagi jadwal seperti itu, biasanya sering terjadi bentrokan antar petani gara-gara masalah pengairan sawah. Kebetulan bapakku kebagian jadwal sekitar pukul 11 malam. Biasanya bapak dan saya mengairi sawah tersebut. Namun kebetulan hari ini bapak sedang sakit, jadi beliau tidak bisa ikut mengairi sawah. Otomatis, mau tidak mau saya harus mengairi sawah tersebut sendirian. Singkat cerita, sekitar pukul 22.00 atau pukul 10 malam, saya bersiap untuk pergi mengairi sawah tersebut. Tak lupa sebuah senter, cangkul, golok, dan beberapa makanan dan minuman saya bawa untuk menjadi bekal menemani saya ketika mengairi sawah di sana. Perjalanan menuju sawah bapak ini dari rumah lumayan jauh juga. Ya sekitar 20-30 menit perjalanan dengan berjalan kaki. Saya pun mulai melangkahkan kaki menuju area pesawahan, berbekal cahaya senter yang menjadi penerangan jalan. Karena kebetulan di desa kami ini, waktu itu penerangan di sepanjang jalan masih minim. Ditambah lagi malam ini, cahaya rembulan yang menerangi gelapnya malam cukup redup. Jadi hanya berbekal dari cahaya senter saja yang saya bawa untuk menjadi penerangan jalan. Sesampainya di ujung desa, saya melihat beberapa bapak-bapak yang kebetulan sedang kebagian tugas untuk ronda malam. "Mau kemana, Din?" tanya seorang bapak-bapak di sana. "Ini mau ngairin sawah, Pak." "Loh, kok sendirian? Bapak, kamu kemana?" "Bapak lagi sakit." "Oh, ya udah, hati-hati." Setelah bertegur sapa, saya pun lalu melanjutkan perjalanan kembali. Ketika saya mulai memasuki area pesawahan, saya coba melihat sekeliling. Semuanya tampak sepi. Padahal biasanya ada 3 orang yang bersama kebagian jadwalnya dengan jadwal bapak untuk mengairi sawahnya. Namun kali ini saya tak melihat siapapun di area pesawahan. Bahkan biasanya ada orang yang suka mengambil katak di area pesawahan ini. Namun malam ini sepertinya hanya ada saya di area pesawahan tersebut. Saya pun lalu bergegas menyisir pinggiran irigasi. Sesampainya di jalur selokan yang menjadi jalur air buat mengisi petakan sawah bapak, saya mulai membuka batu yang menjadi penutup selokan tersebut. Selalu saya membendung jalur irigasi selanjutnya supaya air lebih cepat mengalir ke selokan tersebut. Setelah itu saya bergegas menyisir jalur selokan tersebut sekalian membersihkan rumput yang menghalangi jalurnya, supaya air bisa lebih lancar mengalir ke selokan tersebut. Saya pun terus berjalan sehingga sampai saya di area pesawahan bapak. Sesampainya di sana, saya lalu bergegas menuju saung milik bapak. Sambil menunggu air di selokan memenuhi petakan sawah bapak, saya mengeluarkan perbekalan yang saya bawa dari rumah tadi. Tak lupa segelas kopi, saya mulai seduh, dan sebatang rokok,
kretek kesukaan saya mulai saya nyalakan. Suasana di area pesawahan sangat sepi. Hanya terdengar suara-suara alam malam itu. Kesunyian ini akhirnya membuat anganku melayang-layang. Hingga kurang lebih setelah 1 jam, saya mulai mengairi sawah tersebut. Saya mulai berkeliling ke pematang sawah milik Bapak untuk mengecek apakah air dari selokan ini benar-benar mengairi petak sawah Bapak. Dan tiba-tiba ketika saya berkeliling di pematang sawah milik Bapak, ada sesuatu benda yang terlempar mengenai tubuh saya. Saya lalu menengok ke sekeliling, melihat benda apa yang mengenai tubuh saya. Kulihat itu sebuah batu. Ukurannya kecil, ada mungkin sebesar biji karet. Aku lalu memastikan lagi ke sekeliling. Takutnya memang ada orang yang sengaja iseng dan menakut-nakuti saya. Aku arahkan senterku ke segala arah. Namun aku tak menjumpai siapapun di sana. Karena merasa tak menemukan sumber yang melempar batu ini, aku lalu melanjutkan untuk berkeliling. Belum lama aku melanjutkan berkeliling di pematang sawah Bapak ini. Tiba-tiba, ketika aku sedang berjongkok dan hendak bangun, ada sesuatu yang terlempar kembali dan tepat mengenai jidat saya. Otomatis saya agak meringis kesakitan. Kulihat ternyata ada sebuah kerikil yang ukurannya hampir sama terlempar mengenai jidat saya. Di situ aku yakin bahwasanya ini pasti kerjaan orang iseng. Dengan cepat, aku langsung menyabut golok yang ada di pinggangku. "Woi, jangan iseng. Sini kalau berani. Jangan ngumpet. Ada pin," ucapku sambil mengarahkan senter ke segala arah. Karena aku yakin ini pasti kerjaan orang yang sengaja nakut-nakutin supaya aku pergi tidak mengairi sawah. Karena walaupun biasanya ya, petani di sini sudah dibagi jadwal untuk mengairi sawah, kadang ada beberapa petani nakal yang suka mencuri jatah perairan sawah orang lain. Beberapa kali aku mengarahkan senterku ke sekeliling, tak juga tampak ada orang di sana. Dan kalau aku pikir juga, waktu itu padi belum terlalu tinggi. Kalau ada orang bersembunyi pasti kelihatan. "Woi, woi!" teriakku memecah keheningan di area pesawahan. Tak ada sautan satupun. Aku lalu menyarungkan kembali golokku ke pinggang. Aku kembali ke saung sambil berusaha melihat sekeliling, berharap aku bisa melihat ada orang yang melempar batu tadi. Sekitar 15-20 menit ketika aku sedang diam di saung, tiba-tiba kulihat selokan yang menjadi penghubung antara irigasi dan sawah Bapak akhirnya berhenti mengalir. Dan tak berapa lama dari itu, aku mendengar ada bunyi orang berlari di irigasi. Kulihat ke arah sana, ada sekelebat bayangan hitam yang berlari di arah irigasi. "Woi!" Dengan cepat aku berteriak. Kuarahkan senterku menuju arah irigasi tersebut. Namun naasnya, ternyata cahaya senterku tidak mampu mencapai ke arah irigasi itu. Dengan cepat, aku berlari ke arah irigasi itu, berharap aku dapat mengejar bayangan hitam itu yang kuduga adalah sosok petani yang mencuri air itu. Ketika aku sampai di sana, kulihat bayangan hitam atau orang yang kulihat itu sepertinya sudah tidak ada. Dan benar saja, lubang yang menjadi penghubung selokan ke sawah Bapak ini sudah ditutup oleh sesuatu. Dengan cepat aku turun ke irigasi itu. Namun entah kenapa, ketika aku mulai turun ke irigasi, aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak enak. Bulu kuduku mendadak mulai merinding. Aku lalu berjongkok, hendak mengangkat sesuatu yang menutupi lubang tersebut. Sesuatu itu bulat, besarnya hampir mirip sebesar buah kelapa.
karena senterku aku simpan di atas. Aku tidak tahu yang menutup itu apa, dan ketika aku pegang, benda itu seperti lunak dan berambut. Aku belum sempat angkat, aku masih menduga-duga, dan betapa terkejutnya ketika aku angkat dan aku lihat. Ternyata itu sebuah kepala yang masih mengeluarkan darah. Dan parahnya lagi, kepala itu ketika aku balik, matanya melotot. Mulutnya langsung menyeringai dan mengeluarkan lidahnya yang panjang. Otomatis dengan refleks aku langsung melempar kepala itu. Aku bergegas naik ke atas irigasi dan berlari ke arah saung milik bapak. Bahkan beberapa kali aku sempat terpeleset di pematang sawah. Sesampainya di saung milik bapak, aku terus melihat ke arah sekitar, berharap sosok itu tidak mengikutiku. Namun aku terus mendengar ada gelak tawa yang terus bergema. Entah itu dari mana sumbernya. Suara itu seperti suara yang mau tertawakan diriku, karena dirasa sesuatu di suasana di area sana sudah mulai tidak nyaman. Aku dengan cepat-cepat membereskan perbekalan milikku dan aku hendak langsung pulang saja. Dan tidak berapa lama ketika aku sudah memasukkan perbekalanku dan hendak berdiri, aku mendengar ada suara benda jatuh di atas saung milik bapak. Aku lalu mundur beberapa langkah sambil melihat ke atap saung milik bapak. Dan ketika aku menyalakan senterku, kulihat sebuah kepala sedang tergeletak di atas saung bapak dengan matanya yang melotot ke arahku sambil menyeringai. Tawa kepala itu. Entah kenapa melihat itu, seluruh tubuhku seperti langsung tersetrum sesuatu. Aku hanya bisa terpaku menatap sosok itu. Badanku tidak bisa digerakkan sama sekali. Kepala itu lalu mulai melayang, mendekat ke arahku. Aku yang masih membeku di tempat hanya bisa berdoa dengan doa yang aku bisa, berharap pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Dan tak berapa lama, akhirnya kakiku mulai bisa digerakkan. Dengan cepat, aku langsung berlari meninggalkan area sawah milik bapak. Aku berlari tak tentu arah. Bahkan beberapa kali aku terjatuh ke sawah milik orang lain. Bahkan senterku pun entah jatuh di mana. Aku sudah tidak peduli. Yang aku inginkan adalah cepat keluar ke area pesawahan itu. Namun sayangnya ketika aku nengok ke belakang, ternyata sosok kepala itu terus saja melayang mengikutiku dari belakang. Dan lebih parahnya lagi, saat aku menengok ke belakang, tanpa sadar aku menabrak sesuatu dari depan. Otomatis aku langsung terjatuh ke belakang. Dan begitu aku melihat ke depan, betapa kagetnya dengan apa yang kulihat. Bagaimana tidak, di depanku ada sesosok tubuh manusia mengenakan baju hitam khas petani. Namun sosok itu tidak mempunyai kepala. Dari lehernya terlihat darah masih mengucur dengan deras. Dari situ aku masih mulai lemas. Namun aku berusaha berlari kembali dengan tenaga yang masih tersisa. Aku terus berlari. Bahkan beberapa kali aku berlari ke tengah pematang sawah milik orang. Aku tak peduli lagi bahkan harus merusak sawah milik orang. Yang pasti aku harus keluar dari area pesawahan ini. Sudah cukup jauh aku berlari. Akhirnya aku sampai di jalan utama desa yang kanan kirinya masih area pesawahan. Ku lihat ke belakang, ternyata sosok itu sudah tidak ada. Aku berhenti sejenak untuk menenangkan napasku yang masih ngos-ngosan. Belum sempat
Aku hendak berdiri. Tiba-tiba aku merasa ada sebuah tangan yang hinggap di pundak kananku. Tangan itu terasa benar-benar dingin. Di situ perasaanku langsung tidak karuan. Aku belum berani nengok ke belakang karena aku yakin itu pasti sosok yang menakutkan. Dan benar saja, tak lama dari itu, sebuah kepala menggelinding ke arah depan. Tepat wajahnya langsung menghadap ke arahku. Tawa sosok itu. Dan itu benar-benar membuat keberanianku langsung luntur semuanya. Aku rasa pandanganku di situ mulai terasa kabur dan gelap. Di situ aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Dan saat aku terbangun, aku sudah berada di rumah. Aku dikerumuni oleh keluargaku dan terlihat beberapa orang juga ada di rumahku. Aku yang masih pusing ketika terbangun waktu itu coba ditenangkan oleh ayahku dan ibuku, yang terlihat ibuku masih menangis karena khawatir. Setelah meminum air yang diberikan oleh ayahku, aku lalu menceritakan kejadian yang aku alami di area pesawahan itu. Bapak pun lalu bercerita, ketika pukul 12:30 malam, waktu itu Bapak tidak bisa tertidur. Entah kenapa Bapak merasa perasaan Bapak tidak enak. Beberapa kali Bapak melihat keluar rumah, dan ternyata memang kamu belum pulang. Ibu coba menenangkan Bapak. Namun ketika sudah 1:30 malam, di situ Bapak sudah benar-benar khawatir. Karena seharusnya pukul 1 kamu sudah pulang, karena memang jadwal pengairan sawah itu udah beres. Namun kamu belum sampai juga. Akhirnya Bapak membangunkan adikku untuk menemaninya pergi mencari kamu di area pesawahan. Sesampainya di ujung desa, Bapak masih melihat ada beberapa orang yang masih melaksanakan ronda malam. Sesampainya di pos ronda, Bapak menceritakan bahwasannya kamu masih belum pulang. Dan ternyata memang bapak-bapak yang ronda juga tidak melihat kamu melangkah pulang. Otomatis waktu itu Bapak, adik kamu, dan beberapa orang yang ronda di sana menemani Bapak untuk mencari kamu di area pesawahan. Dan betapa kagetnya kami semua melihat kamu sedang terkapar di jalan dan tak sadarkan diri dengan badan penuh dengan lumpur. Dengan cepat kami semua lalu membawa kamu ke area pesawahan ini, ujar Bapak bercerita. Tak lama Bapak menyelesaikan ceritanya, Pak RT yang kebetulan sekaligus menjadi sesepuh desa di daerah saya ini bercerita. Sebenarnya di area pesawahan itu dulu pernah ada peristiwa yang cukup tragis. Kalau tidak salah waktu itu zaman Bapak masih kecil, ujar Pak RT bercerita. Dulu pernah terjadi pacaklik yang cukup panjang atau kemarau yang memang cukup panjang. Dulu belum ada istilahnya pembagian jadwal seperti ini. Jadi tiap malam itu jadi ajang perebutan jatah air. Nah, suatu malam waktu itu ada peristiwa perebutan jatah air antara dua petani. Parahnya lagi, mereka akhirnya berkelahi di area pesawahan. Karena terbawa emosi, salah satu petani itu akhirnya menyabet petani satunya lagi dengan golok. Sehingga petani tersebut akhirnya meregang nyawa dengan kepala terputus di area pesawahan. Dulu semenjak kejadian itu, kalau tiap malam ada petani yang mengisi air atau mengairi area sawahnya, biasanya sosok itu akan datang dan mengganggu. Kadang menutup jalur air, kadang menakut-nakuti.
itu sudah lama terjadi. Nah, kesininya itu sudah tidak pernah terdengar lagi. Terakhir Bapak mendengar kasus ini mungkin sekitar 5 sampai 6 tahun yang lalu. Itu juga tidak diganggu seperti kamu ini, ujar Pak RT bercerita. Tapi yang penting sekarang, kamu gak usah takut. Tetap saja kalau mengairi saja. Kalau bisa, jangan sendirian, usahakan berdua. Biasanya sosok itu hanya menunjukkan wujudnya atau menakut-nakuti ke petani yang mengairi sawah sendirian. Kami mendengar itu cukup kaget karena Bapak sendiri juga baru mendengar kejadian itu. Setelah cukup lama, beberapa warga akhirnya membubarkan diri. Aku pun lalu melanjutkan beristirahat. Semenjak kejadian itu, ayahku tak pernah mengizinkan aku untuk mengairi sawah pada malam hari sendirian. Kalaupun memang Bapak sedang ada keperluan atau memang sedang sakit, Bapak pasti menyuruh adikku. Kalaupun adikku tidak bisa menemaniku, Bapak pasti menyuruh orang lain untuk menemaniku mengairi sawah pada malam hari. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel kami dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.